warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Akbar Putra Malaysia. Saya siswa dari SMK Negeri 6 Semarang. Yang lebih tepatnya, saya siswa kelas 10 kuliner 2, nomor absen 6. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan video tentang materi Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI untuk siswa kelas 10 semester 2. Di materi Bhinneka Tunggal Ika, saya akan menjelaskan beberapa bagian seperti 1. Mengidentifikasikan identitas individu dan identitas kelompok. 2. Mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Dan ketiga, kolaborasi antar budaya di Indonesia. Itu dia beberapa materi Bhinneka Tunggal Ika yang akan saya jelaskan di video kali ini. Dan materi NKRI, saya juga akan menjelaskan beberapa bagian yang terdiri dari 1. Paham kebangsaan nasionalisme dan menjaga NKRI. 2. NKRI dan kedaulatan wilayah. 3. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Itu dia materi tentang NKRI. Nanti saya akan menjelaskan 3 bagian penting dari materi tersebut. Kita mulai aja pembahasan tentang mengidentifikasikan identitas individu dan identitas kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jati diri yang diartikan sebagai keadaan khusus individu, identitas juga menempel pada sebuah komunitas atau kelompok, sebuah kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri, menjadikannya berbeda dengan komunikasi lainnya. Dilihat dari proses identitas bisa terbentuk secara alamiah ataupun sosial. Warna kulit contohnya. Dari identitas tersebut secara alamiah, sementara dasar dari sebuah negara adalah jati diri atau identitas yang dibentuk atau disepakati oleh seluruh elemen yang ada. Di dalamnya, keagamaan atau kebinekaan adalah jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang memayungi sekaligus menghargai keberagaman suku, bangsa, dan negara. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar tradisi dari masyarakat. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa ia menciptakan 5 sila tersebut. Ia sebatas melakukan penggalian hingga kemudian dirumuskanlah 5 mutiara hidup itu sebagai bangsa yang berisikan Pancasila. Maka 5 prinsip tersebut harus terinteraksi dalam sikap dan perilaku, kata Muhammad Hatta. Pancasila jangan hanya menjadi amalan di bibir saja, tetapi tertanam dalam hati, tercermin dan amal dan perbuatan. Kita lanjut di unit kedua, yaitu tentang mengenali dan menyadari dan menghargai keberagaman identitas. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya pasti membutuhkan orang lain, bukan? Dalam menjalani kehidupan, oleh karena itu, interaksi pada setiap manusia pasti akan terjadi. Tahukah kalian apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Melalui interaksi tersebut, tentu saja kita akan mengenal satu sama lain. Cara lain untuk mengenal satu sama lain adalah dengan sosial. Sosial adalah penanaman atau penyebaran atau diseminasi adat, nilai, cara pandang ataupun pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku, bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai identitas primordial. Identitas primordial secara mudah bisa kita artikan adalah identitas suatu kelompok yang memiliki ciri sama. Hebatnya bangsa ini,
meski memiliki keberagaman, tapi bisa bersatu sebagai sebuah bangsa yang kuat melalui keragaman, tapi tetap bisa bersatu sebagai sebuah bangsa yang kuat melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita ini. Semua keberagaman tersebut dapat bersatu, maka muncullah identitas lain yang disebut identitas nasional, di mana dalam identitas nasional semua itu sama, semua menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Identitas nasional itu tidak akan pernah terwujud jika tidak adanya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita ya. Kita lanjut aja ke unit ketiga, yaitu tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia. Dalam perjalanannya, menyatukan seluruh keberagaman yang ada itu tidak mudah, karena ini harus niat hati setiap individu. Banyak kasus kekerasan yang pernah muncul di Indonesia ini karena akibat keberagaman yang ada, seperti konflik Ambon, konflik Sampit, kerusuhan Mei 1998, konflik Ahmadiyah, konflik Lampung, konflik Poso. Konflik tersebut selalu dipicu karena adanya istilah mayoritas dan minoritas. Hal tersebut bisa kita sebut sebagai diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Lalu bagaimana solusinya? Sudah jelas dengan adanya sikap toleransi akan cukup untuk meredam sikap diskriminasi tersebut. Itu dia penjelasan saya tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ke materi kedua, yaitu tentang NKRI. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang paham kebangsaan dan nasionalisme dan menjaga NKRI. Pada rapat BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terjadi diskusi atau tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan itu. Insinyur Soekarno kala itu menggarisbawahi dua hal, yakni dirinya Islam, sehingga pendapat tidak dimasukkan untuk menyerang ataupun menolak pandangan tokoh Islam, meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. Insinyur Soekarno mengutip pendapat tokoh termuka bernama Ernest Renan yang menyatakan bahwa syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu dan yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kemudian ia juga mengutip pendapat lain menurut definisi Otto Beer yang menyatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan, perangi adalah timbul karena persatuan nasib. Namun, Insinyur Soekarno tidak serta-merta setuju begitu saja dengan pendapat kedua tokoh tersebut, karena saat itu belum adanya namanya geopolitik. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, contohnya Pulau Jawa, tetapi mencangkup semua pulau, semua etnis dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan penting persatuan Indonesia mencapai dan turut menjaga keturunan NKRI. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang NKRI dan kedaulatan wilayah. Sebuah wilayah negara atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kedaulatan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Batas wilayah Indonesia ini diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah
batas wilayah strategi Indonesia. Tentu saja karena negara kita yang sangat strategis menyebabkan seringkali mengalami sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain, antara lain Pulau Simpadan dan Ligitan, di mana akhirnya dilepaskan kepada Malaysia. Blok Ambalat Indonesia masih bisa mempertahankannya perairan Natuna. Merupakan konflik dengan China dan terbukti China yang melanggar UNCLOS 1982 dan masih banyak lagi sengketa lainnya yang masih menjadi kewaspadaan kita agar tidak ada wilayah Indonesia yang lepas lagi. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Karena wilayah Indonesia banyak yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan Malaysia, seringkali menimbulkan sengketa. Sejak dekade 1970-an telah disepakati beberapa Memorandum of Understanding atau MOU, yakni MOU antara Indonesia Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973. It was of the first meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Community pada 16 November 1974, minutes of the second meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Community di Bali pada 7 Juli 1975. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey dan Survey on Demarcation yang merupakan tidak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak masa kolonisme. Itu dia penjelasan dua materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.